Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang tepat jam 7:30 waktu Jakarta. Kita akan segera mulai acara kita. Bapak Ibu sebentar, mungkin saya perlu waktu sedikit karena ada masalah dengan YouTube kita untuk live malam hari ini. Jadi saya harus rubah link YouTube-nya. Ya, kalau Bapak Ibu ada teman-teman yang mungkin biasanya menonton lewat YouTube, tolong diberikan link yang baru karena ada trouble dengan link kita di Stella Kuarta Official ya. Saya minta bantu Bapak Ibu, mungkin kalau ada teman-teman yang biasanya di WA-in aja linknya, Pak. Sudah di WA oleh Dini ya. Ini saya paste juga di chat kita ya. Oke. Thank you. Iya, sebentar saya cek apakah semua oke. Oke, selamat datang Pak Nisim Atias dari Yerusalem. Ya, shalom. Sudah bergabung malam hari ini ya. Malam Pak Nisim. Malam Pak Nisim. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya, selamat malam. Shalom. Sehat selalu ya Pak. Ya, puji Tuhan ya. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Saya minta kepada Romo Joseph untuk membuka acara malam hari ini dengan doa ya. Silakan Romo Joseph. Shalom dan welcome semuanya Ibu Bapak, Saudara. Shalom Romo. Selamat Natal. Shalom Romo. Ya, malam Romo. Mari kita awali tahun baru kita dengan ziarah virtual. Kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, hari ini Putramu Yesus Kristus dikisahkan menggandakan roti, 5 roti dan 2 ikan, dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmungkinan, diubah menjadi mungkin, bahkan luar biasa. Biarlah kisah itu menjadi pegangan hidup kami selama 2021 ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu, termasuk juga tidak ada yang mustahil bagi kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Tuhan, saat ini berkatilah, sembuhkanlah dan jamahlah orang-orang yang sakit, terbaring sakit, orang-orang yang merasa hancur berantakan, tidak punya pegangan. Biarlah kekuatan kasih-Mu Tuhan yang bisa kami andalkan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Baik, terima kasih Romo Yosef. Bapak Ibu, saya akan segera share screen saya. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan ya Bapak Ibu karena ada masalah dengan YouTube channel kita Stella Kuarta Official. Jadi tadi saya harus pindahkan ke channel yang lain sementara. Dan kalau Bapak Ibu boleh, mungkin ada biasa saudara dan teman-teman yang menonton acara kita lewat YouTube, saya sudah berikan link yang baru di chat supaya bisa juga diberikan kepada teman-teman semua. Oke,
Saya izin untuk mute semuanya dan kita akan segera mulai ya Bapak Ibu acara kita malam hari ini. Silakan boleh Bapak Ibu untuk mute semua. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Tidak jelas. Dengar ya. Ya, bisa Mike. Oke teman-teman, Stella Kuarta boleh tolong bantu untuk mute semuanya. Saya mute ya. Ya. Oke. Apa Bu pulangnya? Oke, Bapak Ibu boleh tolong mute yang baru masuk ya. Segera saya akan mulai. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi selamat malam, selamat datang di acara kita malam hari ini. Masih ada yang belum mute? Ya, oke. Baik. Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara kita malam hari ini. Ini adalah pertemuan Biblical Journey kita yang ke-8. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah lewat tahun dan hari ini kita ada di tahun yang baru, tahun 2021. Dan kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat, penuh kesehatan, penuh kelimpahan untuk kita semua. Seperti biasa Bapak Ibu tolong untuk semuanya supaya bisa menonaktifkan mikrofonnya supaya kita semua bisa mengikuti acara kita malam hari ini dengan baik. Acara kita akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit ya. Biasanya lewat-lewat juga ya Bapak Ibu, tergantung nanti tentunya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kita berusaha yang terbaik supaya acara bisa berjalan dengan lancar dengan menyiapkan koneksi internet yang baik. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Romo Joseph di Bible Learning with Father Joseph, silahkan ya Bapak Ibu bisa untuk follow, untuk subscribe channel YouTube dari Romo Joseph di Bible Learning with Father Joseph. Juga Bapak Ibu yang belum subscribe channel Stella Kuarta Official, silahkan ya Bapak Ibu bisa subscribe channel kami. Kemudian juga bisa follow Facebook kami di Stella Kuarta Wisata dan Instagram kami di stella.kuarta untuk mendapatkan informasi-informasi yang up to date dari acara-acara kami. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam Bapak Ibu di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan juga Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Datanya ada di layar Bapak Ibu ya, dan bisa kontak kami juga untuk informasi lebih jauh. Bagi Bapak Ibu yang belum membeli siaran batin, sekarang sudah tahun 2021 nih ya, jadi manfaatkan kesempatannya untuk kontak ke toko buku obor dan juga menangkan kesempatan untuk meraih tanda kasih siarah ke Tanah Suci bersama Stella Kuarta dan juga toko buku obor. Kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini dan kita malam hari ini akan berkunjung ke Bukit Muria dan juga Bukit Golgota dan kita akan melihat tembok ratapan, kemudian kolam Bethesda, Via Dolorosa, Gereja Makam Kudus dan juga Bukit Golgota. Bapak Ibu, di peta yang terdapat di layar Bapak Ibu ya, tergambar di sana lokasi yang malam hari ini kita akan kunjungi secara virtual. Ya, dekat saja satu dengan yang lain. Yang pertama adalah tembok ratapan atau wall. Kemudian Western Wall ini ada di dekat satu tempat yang namanya Temple Mount. Ya, nanti saya akan ajak juga Bapak Ibu untuk melihat apa itu Temple Mount. Dan setelah itu kita akan menyusuri Via Dolorosa, ya, kolam Bethesda juga lokasinya di dekat sini.
sampai kemudian ke gereja kubur kudus di Golgota. Kalau kita bicara mengenai Bukit Muria, di mana tembok ratapan atau tembok barat berada, ya kita kembali ke Alkitab Bapak Ibu, kisah di Kejadian bab 22 ayat pertama, ya setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Muria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tempat yang namanya Bukit Muria, Bapak Ibu, menjadi tempat yang sangat penting bagi orang-orang Israel, mengingat kisah yang tadi sudah disampaikan mengenai Abraham yang mengorbankan Ishak di sana. Ya, di tempat itulah kemudian Bapak Ibu, Raja Salomo membangun Bait Allah yang pertama. Ya, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Ini yang terbaru ini Ya. hari ini. Bapak Ibu yang belum mute, maaf. Boleh mute semua. Kayak gitu juga. Enggak, belum. Oke, Bait Allah yang pertama dibangun oleh Raja Salomo, anak Raja Daud. Ya, Raja Daud sendiri, Bapak Ibu, tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun Bait Allah karena tangannya yang penuh dengan darah. Ya, Raja Daud adalah orang yang sepanjang hidupnya juga banyak sekali berperang, sehingga kemudian Tuhan atau Allah mengizinkan anaknya, yaitu Raja Salomo, untuk membangun Bait Allah yang pertama di Bukit Muria pada tahun 957 sebelum Masehi. Bait Allah ini, Bapak Ibu, kemudian dihancurkan oleh seorang raja dari Babilonia yang namanya Nebukadnezar kedua pada tahun 586 atau 587 sebelum Masehi. Setelah Bait Allah hancur, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu kemudian dibawa ke dalam pembuangan di Babilonia. Kemudian setelah kehancuran dari Bait Allah yang pertama, ya, ini gambaran yang ada lukisan bagaimana kehancuran Bait Allah yang pertama saat itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah orang-orang Israel kembali dari pembuangan di Babilonia, ya maka kemudian mereka membangun Bait Allah yang kemudian disebut sebagai Bait Allah yang kedua. Ya. Bait Allah yang kedua, Bapak Ibu, dibangun oleh Zerubabel, Esra, dan Nehemia, ya kurang lebih pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bait Allah inilah, Bapak Ibu. Udah robek loh lebihnya. Biarin. Maaf, Bapak Ibu, tolong mute. Ya. Ya. Oke, baik. Bait Allah yang kedua inilah Bapak Ibu yang kemudian diperluas dan diperindah oleh Raja Herodes mulai tahun 20 sebelum Masehi. Jadi dari Bait Allah yang sederhana saja ya Bapak Ibu, Bait Allah yang kecil, Bait Allah yang tidak semegah Bait Allah yang pertama, kemudian Raja Herodes sebagai boleh dikatakan upaya dari dia untuk menyenangkan hati orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu, kemudian memperluas dan memperindah Bait Allah ini sejak tahun 20 sebelum Masehi. Bait Allah ini Bapak Ibu bahkan sampai dihancurkannya pada tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus, ya, itu belum selesai pada saat itu. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau kita lihat di gambar ini ya Bapak Ibu, bahwa besar sekali Bait Allah yang kemudian dibangun oleh Herodes ini di atas Bukit Muria, di tempat yang sama di mana Bait Allah yang pertama berdiri, di tempat yang sama juga tempat di mana Abraham mengorbankan Ishak. Ada satu lapangan yang kemudian dibangun ya, dikelilingi oleh tembok yang besar. Lapangannya berbentuk trapesium, jadi tidak persis kotak. Panjang sisi sebelah barat ya, Bapak Ibu, sisi sebelah barat itu 488 meter. Kemudian panjang sisi sebelah timur, ya sisi yang sekarang saya beri panah ini 470 meter. Kemudian sebelah utara Bapak Ibu itu 315 meter dan sisi sebelah selatan
adalah 280 meter. Jadi luas totalnya kurang lebih sekitar 150.000 meter persegi. Ya, kita bisa bayangkan betapa besar dan megahnya Bait Allah yang dibangun, diperindah oleh Raja Herodes ini. Kita lihat Bapak Ibu, ini gambaran yang ada di model kota Yerusalem yang sekarang ini ada di Museum Israel di kota Yerusalem. Ya, model yang sangat details yang dibuat oleh para arkeolog Israel. Ya, ada seorang arkeolog Israel yang terkenal namanya Profesor Avi Yonah yang kemudian mendesain model kota Yerusalem ini yang disebut sebagai model kota Yerusalem dari zaman Bait Allah yang kedua. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, ini ada satu tempat namanya Royal Stoa atau Royal Palace atau Royal Basilica ya. Disinilah biasanya Bapak Ibu ada pedagang-pedagang, penukar-penukar uang. Kita ingat kisahnya satu waktu Yesus yang datang ke Bait Allah dan kemudian menggulingkan meja-meja penukar uang ya. Itu peristiwanya terjadi di bagian ini dari Bait Allah saat itu. Ini adalah Bait Allah yang disaksikan atau dikunjungi atau dilihat oleh Yesus bersama dengan para muridnya. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini adalah gambaran bagaimana Bait Allah pada saat itu. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu ada imam ya yang bertugas di Bait Allah dan dia masuk ke ruangan yang namanya ruangan kudus ya. Di dalam ruangan kudus itu ada benda-benda yaitu kaki dian di sini ya digambarkan, kemudian ada meja dupa atau meja ukupan dan di sini ada meja roti ya. Ini semua adalah sesuai dengan perintah yang dituliskan oleh Allah sendiri untuk dilakukan oleh orang-orang Israel. Ini adalah gambaran dari tabut perjanjian ya. Tabut perjanjian yang menyimpan di dalamnya beberapa benda yang sangat penting ya. Ini adalah menorah Bapak Ibu yang dibuat persis dengan ukuran sesuai dengan apa yang tertulis juga di dalam Alkitab ya. Ini ada di dekat tidak jauh dari tembok ratapan di arah Bukit Sion. Nah, di dalam kitab Ibrani Bapak Ibu, di situ dituliskan secara details ya mengenai bagaimana Bait Allah itu dibangun, bagaimana ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Ya, dikatakan di sana bagian yang paling depan, di situ terdapat kaki dian. Tadi kita sudah lihat ya. Kemudian meja dengan roti sajian, ya kita juga lihat. Kemudian di situ disebut tempat yang kudus. Jadi di dalam Bait Allah Bapak Ibu, di bagian yang utama ada satu bangunan di mana di dalamnya ada yang disebut sebagai ruangan kudus dan ruangan maha kudus ya. Di sini kemudian di belakangnya ada tirai yang kedua, di mana terdapat satu kemah lagi yang disebut sebagai tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Kemudian tabut perjanjian, yang tadi gambarnya sudah saya sampaikan, di sini juga ada, yang seluruhnya disalut dengan emas, dan di dalamnya kemudian ada buli-buli emas berisi mana. Ya, mana ini yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel waktu ada di padang gurun ketika mereka ada di Mesir. Kemudian ada tongkat Harun yang pernah bertunas, Bapak Ibu, dan 2 loh batu di sini. Ya, inilah yang tersimpan di dalam tabut perjanjian dan di atasnya ada 2 kerub di sini ya, 2 kerub yang menaungi tutup perdamaian. Bapak Ibu, Bait Allah yang kedua kemudian dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi. Kalau kita pergi Bapak Ibu ke kota Roma dan kemudian mengunjungi Koloseum, di dekat Koloseum ada satu monumen kemenangan dari Jenderal Titus. Ya, di situ Bapak Ibu ada satu relief yang menggambarkan bagaimana tentara Romawi saat itu membawa barang-barang dari Bait Allah. Ya, bahkan di relief yang ada tergambar di sana menorah juga yang mereka ambil. Ya, ini adalah salah satu bukti Bapak Ibu yang dimiliki sampai saat ini mengenai keberadaan menorah, bahwa terakhir itu dibawa oleh tentara Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit mengenai Bait Allah ya. Sekarang ini Bapak Ibu, tidak lagi ada Bait Allah setelah kehancuran tahun 70 Masehi.
Dan kalau kita pergi ke Yerusalem sekarang ini, yang akan kita lihat adalah Masjid Dome of the Rock di sini dan Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi tidak ada lagi Bait Allah, tetapi ada dua masjid yang sangat penting untuk saudara-saudara kita, orang-orang Islam yang ada di tempat yang sama, Bapak Ibu, di mana 2000 tahun yang lalu berdiri Bait Allah. Ya, ini adalah Masjid Dome of the Rock, ya, masjid yang menjadi juga simbol dari kota Yerusalem seringkali ya kalau kita lihat Bapak Ibu. Ya, kita sudah jarang sekali bisa naik ke sini ya sekarang ini. Ya, Masjid Dome of the Rock, Bapak Ibu, dibangun oleh Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan dan selesai dibangun pada tahun 691-692 Masehi. Di dalamnya, Bapak Ibu, ada batu karang. Ya, batu karang ini yang dipercayai sebagai tempat di mana Abraham mengorbankan Ishak. Ya, kenapa namanya Dome of the Rock, Bapak Ibu? Karena batu yang ada di bawah itu ditutupi oleh kubah yang ada di atas. Ya, kenapa kemudian disebut sebagai dome atau kubah dari batu? Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini tembok dari kompleks Bait Allah. Ya, kemudian juga kalau kita mau mengunjungi tembok ratapan atau tembok barat, kita akan lewat satu pintu gerbang, namanya pintu gerbang sampah. Ya, kenapa disebut demikian? Karena sampah-sampah kota Yerusalem pada masa yang lalu dibawa keluar lewat pintu gerbang ini. Ya, di sini Bapak Ibu masih ada sisa dari jalan asli kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu, ya, yang disebut sebagai Kardo. Ya, seniman di sini menggambarkan mengenai bagaimana suasananya pada masa itu. Ada pasar yang ramai di sini. Ya, ini bagian sisi selatan Bapak Ibu dari kompleks Bait Allah, di mana ada penggalian arkeologi juga sampai sekarang ini. Ya, kita lihat pemandangan yang ada. Nah, ini pemandangan tembok ratapan atau tembok barat Bait Allah. Ya, ini suasana lagi hujan waktu saya terakhir ke sana. Ya, dan karena itu sepi, tidak ramai, bisa ambil foto yang kosong dari tembok barat atau tembok ratapan yang biasa kita kenal. Ya. So, kalau mau pasang TV mah daya mah dina deuli atuh. Ya. Kita lihat Bapak Ibu orang-orang Yahudi yang sedang berdoa di depan tembok ratapan. Tempat ini Bapak Ibu adalah tempat yang terkudus untuk orang-orang Yahudi sekarang ini. Ini adalah tempat yang paling kudus. Ya, mereka sedang berdoa dan kita lihat bahwa mereka meletakkan surat-surat permohonan mereka di sana. Ya, di pecahan-pecahan atau di sambungan-sambungan dari batu-batu yang ada di tembok ratapan ini. Ya, ini kita lihat suasana dari orang-orang Yahudi yang berdoa di sana. Nah, Bapak Ibu, waktu kita kunjungan ke Bukit Sion ya, saya sempat sampaikan mengenai kalau nanti di tembok ratapan akan dijelaskan ya mengenai bagaimana cara orang Yahudi berdoa. Kebetulan ada Pak Nisim di sini, nanti mungkin saya minta Pak Nisim untuk sampaikan kepada kita. Ya, dan sekarang saya mau serahkan dulu kepada Romo Yosef ya untuk menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Silakan Romo, terima kasih. Romo Yosef? Romo Yosef ada? Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih. Maaf tadi saya udah ngomong banyak ternyata di mute. Berbicara tentang Bait Allah, bagi orang Israel adalah satu bangunan. Tetapi juga lebih dari sekedar bangunan. Rumah Allah itulah identitas mereka sebagai bangsa pilihan, itulah kebanggaan mereka, itulah tanda bagi orang-orang Israel yang mau ditunjukkan kepada seluruh dunia betapa mereka adalah bangsa yang spesial. Tetapi sekaligus buat bangsa Israel, Bait Allah termasuk juga sebuah pengalaman pahit. Ada kehancuran di situ, ada kehilangan di situ,
Ada pengalaman yang tidak mengenakan di situ. Ayus kenapa sakit? Berkali-kali tadi Michael, Apa yang Halo, agak Bapak sakit? Ibu. Sorry, ini saya mute. Romo, maaf ya, Romo ini mungkin ke-mute, nanti di-unmute lagi, Romo. Didoakan gitu, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. sudah? Ya, sudah di-mute all. Romo ikut ke-mute nih. Romo Yosef, maaf Romo, ikut ter-mute. Ya. Ya. Ada pengalaman yang tidak mengenakan, ada pengalaman buruk di situ. Bahkan bisa saya katakan ketika orang-orang Israel dihancurkan bait Allahnya, itu adalah pengalaman yang tergelap, di mana mereka betul-betul mengalami titik terdalam dalam kehidupan mereka. Mengapa? Sudah berkali-kali para nabi mengajak mereka untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, untuk percaya kepada Allah, memperbaiki cara hidup mereka. Tetapi yang namanya manusia, orang Israel, mereka ya ternina-bobokan justru. Jadi mereka berhenti pada simbol bangunan yang megah dan indah, persembahan-persembahan yang meriah di bait Allah, tetapi mereka lupa bahwa yang terpenting bagi Allah adalah bukan persembahan, bukan korban, tetapi bagaimana relasi yang murni antara manusia dengan Allah. Bagi Allah percuma persembahan yang meriah, tetapi dalam kehidupan mereka tidak seperti bangsa pilihan. Misalnya ada pembunuhan, ada percekcokan, ada ketidakadilan, ada korupsi. Mereka sebagai bangsa yang jahat. Nah, dalam peristiwa hidup mereka seringkali orang Israel justru berlindung pada megahnya bait Allah, pada identitas mereka. Seolah-olah Allah itu seperti dewa-dewa bangsa asing yang bisa dikipas-kipas dengan persembahan, bisa disogok oleh aneka macam persembahan-persembahan yang ngebul, lalu Allah menutup mata terhadap keadaan hidup bangsanya. Bagi Allah itu tidak demikian seharusnya. Setelah suara nabi-nabi tidak didengarkan, pada akhirnya betul kejadian tahun 587 sebelum Yesus lahir, bait Allah yang mereka bangga-banggakan sebagai bentuk, sebagai saksi Allah hadir di tengah-tengah mereka, pada akhirnya dihancurkan. Ibu bapak, menjadi menarik begini. Ketika peperangan, konteks peperangan, bangsa musuh atau pihak musuh biasanya itu mencari kuil-kuil atau tempat ibadah dari bangsa yang diserangnya. Itulah yang pertama-tama diincar. Karena itulah kekuatan dari bangsa itu. Kalau bait Allah dihancurkan, bahkan didirikan di situ patung-patung dewa-dewa dari pihak musuh, itu tanda bahwa Allahnya bangsa itu juga kalah gitu. Maka saat itu betul-betul tahun 587 bukan cuma sekedar bangunan diruntuhkan, tetapi kesucian Allah dinodai. Bait Allah dinajiskan oleh patung-patung dewa-dewa bangsa lain. Tadi juga barang-barang di bait Allah karena ada emas, batu-batu yang maha indah juga diangkut. Nah, dengan demikian bangsa yang diserang, dalam hal ini Israel, itu langsung semangatnya langsung runtuh. Mereka menganggap ya Allah kita sudah kalah. Ya udah, dengan mudah untuk ditaklukkan. Nah, maka bait Allah atau kehancuran bait Allah sekaligus buat bangsa Israel adalah sebuah peringatan bagi bangsa mereka, betapa hancurnya mereka, betapa berdosanya mereka. Inilah hukuman Allah buat mereka karena mereka jatuh dalam ketidaksetiaan. Itu yang bisa saya katakan, Mike. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Yosef untuk sharing yang diberikan mengenai bait Allah ya. Jadi salah satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu
dari tempat yang kita kunjungi ketika kita ada di Yerusalem, itu adalah sisa-sisa dari Bait Allah. Sekarang ini yang kita bisa datangi dengan dekat adalah yang namanya tembok barat atau tembok ratapan. Ya, saya kembali sedikit ke share screen saya untuk menyampaikan tadi ya Bapak Ibu mengenai ya. Oke. Baik Bapak Ibu ya, waktu kita ada di Bukit Sion ya, saya menyampaikan bahwa ada satu hal yang sangat menarik dari bagaimana cara orang Yahudi berdoa yang kita lihat kemarin ini waktu kita ada di kubur Raja Daud. Saya sampaikan waktu itu, oke, ya nanti kita jelaskan waktu kita ada di tembok ratapan. Dan ini adalah tempat yang pas untuk menjelaskan Bapak Ibu, karena tembok ratapan adalah tembok yang sangat spesial, tembok sebelah barat dari Bait Allah, tembok yang kalau ditarik garis lurus itu lokasinya juga terdekat dengan ruangan Maha Kudus, ya, dan karena itu menjadi tempat yang sangat-sangat penting, tempat yang utama. Orang-orang Yahudi sudah tidak punya Bait Allah, sehingga mereka sekarang ini menjadikan tembok barat ini sebagai tempat yang paling kudus, ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya bacakan sedikit apa yang tertulis dari Ulangan 6 ayat 4, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, kenapa di tangannya ada seperti tali-tali yang diikat. Ya, ini adalah bagian dari perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, mungkin ini tidak terlalu kelihatan ya Bapak Ibu, tetapi di sini ada seperti kotak kecil di dahinya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, ini Bapak Ibu yang kalau kemarin waktu kita ada di Bukit Sion, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi kok berdoanya dengan banyak atribut begitu ya. Jadi semua adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin karena ada Pak Nisim dari Yerusalem di sini ya, teman baik kita, teman guide kita yang setia sekali mengikuti acara-acara Stella Quarta. Kalau ingin menambahkan sesuatu silakan ya Pak Nisim, karena bisa mendengar langsung dari sumbernya yang ada di Israel. Silakan Pak Nisim. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom Pak Michael, shalom Romo, Joseph. Ada berapa hal yang saya mau tambah. Kalau tembok ratapan itu semua masih asli Bapak Ibu dari zaman Yesus dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tembok ratapan waktu kita ke sana yang kelihatan itu 14 meter, tingginya 14 meter, tetapi masih ada 19 meter di bawah Bapak Ibu ya. Itu tingginya 33 meter. Apalagi batu yang paling kecil di tembok ratapan 1,2 ton. Dan batu yang paling besar Bapak Ibu 570 ton masih ada di dalam terowongan. Tentang itu yang tadi Pak Michael bilang atau tefilin, itu yang orang Yahudi pakai di tangan kiri dan di kepala, itu semua yang ada di dalam itu dari Ulangan pasal 6. Jangan lupa apa Tuhan melakukan untuk anak-anak Israel di Mesir, mengajarkan anak-anakmu. Tapi itu yang di kepala Bapak Ibu, di dalam ada yang orang Yahudi panggil itu 4 kamar. Di dalam ada itu bagi 4, setiap tempat ada doa yang lain dari Ulangan Bapak Ibu. So itu tefilin namanya di dalam bahasa Ibrani.
Tefilin datang dari kata tefila. Tefila itu berdoa Bapak Ibu atau doa. Oke, tefilin, dan orang Yahudi pakai tefilin setiap hari Bapak Ibu di doa pagi kecuali hari Sabat. Hari Sabtu tidak boleh Bapak Ibu, hanya hari Minggu sampai hari Jumat. Ya, so ini yang orang Yahudi pakai di doa pagi di Shacharit, bahasa Ibrani Shacharit namanya. So ini tefila atau tefilin yang orang Yahudi, yang biasa orang Yahudi Ortodoks Bapak Ibu. Orang yang sekuler jarang yang mereka pakai tefilin itu Bapak Ibu. Ya. Dan ya, satu hal yang lain Bapak Ibu, tembok ratapan yang di dalam bahasa Ibrani namanya tembok barat, karena terletak di sebelah barat Bapak Ibu. Ada tembok barat, selatan, utara, dan timur. Yang tadi Pak Michael sudah info Bapak Ibu, tembok ratapan atau tembok barat panjangnya 488 meter, mulai dari dekat pintu gerbang sampah sampai dekat perhentian pertama di Jalan Salib di mana Tuhan Yesus dijatuh hukuman mati Bapak Ibu. So, ini tembok ratapan, dan di tembok ratapan tempat yang paling suci atau kudus untuk orang Yahudi Bapak Ibu, karena paling dekat ke Bait Allah. Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Romawi Titus tahun 70 Mesihi Bapak Ibu. Ya, itu kurang lebih, kita lanjut. Ya, silakan Pak Michael. Baik, terima kasih Pak Nisim untuk tambahan informasinya. Ya, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, ya, walaupun kita sekarang sudah jarang sekali ke sini, ya, tetapi karena kita sedang membahas tembok ratapan atau tembok barat, maka saya kira baik kalau saya sampaikan juga. Ya, ada satu tempat yang sangat menarik juga Bapak Ibu di tembok ke dalam untuk menelusuri bagian sebelah barat dari tembok Bait Allah. Dan kita akan berjalan ya masa-masa 2000 tahun yang lalu. Di luar pun kita bisa pegang ya, tetapi di dalam ini kita bisa masuk lebih dalam dan melihat banyak sekali peninggalan Allah zaman Yesus. Ya, dulu Bapak Ibu tempat ini tentunya tidak terowongan. Tempat ini dulu adalah open air, tetapi karena kemudian setelah kota Yerusalem dibangun, dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan lagi, sehingga kemudian menjadi satu puing-puing yang bertumpuk-tumpuk, dan kemudian di atasnya penduduk Israel Bapak Ibu menguasai kota Yerusalem tahun 1967, maka kemudian mereka mulai melakukan penggalian arkeologi di tempat ini. Mike, suara kamu tidak jelas, Mike. Di Kayak robot, sini Mike. mereka contohnya Bapak Ibu ya, masih ketemu jalannya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah jelas sekarang, Ari? Kasih ke Romo Cek. Yosef dulu, Mike. Kamu coba betulin, Mike. Ya, masih putus-putus ya? Sekarang oke sih, ini baru. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Sekarang oke. Ya, Bagus. oke, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Bapak Ibu, ini juga satu kunjungan yang biasanya kita tidak lakukan ya, tetapi saya ingin ajak Bapak Ibu juga untuk melihat salah satu pintu gerbang yang kita punya sekarang ini di kota Yerusalem. Satu dari 8 pintu gerbang Bapak Ibu yang namanya Golden Gate. Ya, ini adalah Golden Gate atau pintu gerbang indah ya, yang menjadi pintu masuk ke kompleks Bait Allah dari arah timur. Ya, pintu ini ditutup Bapak Ibu ya. Jadi dari 8 pintu gerbang sekarang ini di kota Yerusalem ada 7 yang dibuka dan 1 ditutup, yaitu pintu gerbang indah ini atau Golden Gate.
Ya, kalau tadi kita lihat dari sisi dalam, ini kita lihat dari sisi luarnya. Ya, kita bisa lihat masih ada pintu gerbangnya tetapi sudah ditutup ya. Jadi pintu gerbang ini kenapa penting Bapak Ibu? Ya, menurut tradisi dari orang-orang Yahudi dan juga tradisi kekristenan bahwa Mesias ya datang di Bukit Zaitun, kemudian melewati lembah Kidron dan masuk ke kompleks Bait Allah lewat pintu gerbang indah ini atau pintu gerbang emas. Ya, jadi waktu Yesus Bapak Ibu masuk ke kota Yerusalem dan masuk ke kompleks Bait Allah, Yesus pun lewat pintu gerbang ini. Ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kita ke tempat yang selanjutnya, ya, tempat yang tidak kalah menarik yaitu kolam Bethesda. Ya, kisahnya Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes bab 5 ayat kedua. Ya, mengenai Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh sudah 38 tahun di tempat ini. Ya, dan kisahnya sangat-sangat menarik tentunya nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang menarik Bapak Ibu bahwa apa yang dilakukan Yesus saat ini itu dilakukannya di hari Sabat ya. Jadi ini satu hal yang kemudian menjadi perdebatan bagi orang-orang Yahudi saat itu. Ya. Kolam Bethesda, Bapak Ibu, lokasinya tidak jauh dari kompleks Bait Allah ya. Kita bisa lihat di sini adalah kompleks Bait Allah, di sini ada Benteng Antonia, di sini ada kolam Bethesda. Ya, kita lihat dari sisi yang lain, Bapak Ibu, ya. Kolam yang sangat-sangat penting pada zaman Yesus ya. Tempat inilah tempat yang juga menjadi sumber air bagi orang-orang Yahudi yang akan beribadah ke Bait Allah untuk mereka membasuh diri dulu di tempat ini. Ya, kita lihat sekarang Bapak Ibu kalau kita pergi ke kolam Bethesda, kita lihat reruntuhan dari gereja-gereja saja. Ya, kita lihat di sini ada reruntuhan dari satu kapel gereja tentara pejuang salib atau Crusaders. Di bawah sini Bapak Ibu, ya di gambar yang berikut mungkin lebih jelas. Kita lihat di sini Bapak Ibu ada seperti pilar yang tinggi, ya ada beberapa bagian. Ini adalah reruntuhan dari gereja abad keempat. Jadi sejak zaman Helena, zaman Kaisar Konstantin membangun banyak sekali gereja di Tanah Suci, juga sudah dibangun gereja di kolam Bethesda ini. Di kompleks yang sama dengan kolam Bethesda ada gereja Santa Ana. Ya, ini adalah tempat yang secara tradisi dipercaya menjadi tempat kelahirannya Bunda Maria, ibu dari Yesus. Kita lihat interior bagian dalamnya, Bapak Ibu. Gereja ini menjadi gereja yang selalu mengangenkan ya, merindukan untuk kita datangi. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja yang punya akustik luar biasa bagus ya. Jadi di sini Bapak Ibu biasanya grup-grup kita akan bernyanyi dan mendengarkan echo dari bangunan gereja yang luar biasa ini. Gereja ini Bapak Ibu juga dari abad ke-11 dibangun oleh tentara Crusaders atau tentara pejuang salib. Kita lihat ada patung Santa Ana bersama Bunda Maria di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu di bagian bawah dari gereja ada satu gua tempat kelahiran Bunda Maria. Di sini ada satu ikon atau gambar yang menceritakan mengenai kelahiran Bunda Maria. Ya, ini adalah Santa Ana, ibu dari Bunda Maria. Di sini Bunda Marianya ya baru dilahirkan. Ya, ini guanya Bapak Ibu yang biasa kita juga datang, kita berdoa di sini tentunya untuk menghormati Bunda Maria. Baik Bapak Ibu, mengenai kolam Bethesda, saya sekarang serahkan kepada Romo Yosef. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita pergi sekarang ke kolam Bethesda, kita nggak akan melihat air. Yang kita lihat tadi udah ditunjukin sama Michael, hanya ada runtuhan, ada sisa-sisa kolam tapi nggak ada airnya. Yang mau dikatakan adalah dalam sejarah mereka itu memang dari Bait Allah sampai ke kolam Bethesda dulunya ada air. Kemudian kolam Bethesda menjadi sebuah situs atau tempat yang sangat penting buat orang-orang Kristiani, karena disitulah Tuhan Yesus mengadakan sebuah mukjizat
penyembuhan seorang yang lumpuh bertahun-tahun dengan secara ajaib. Air yang mengalir dari Bait Allah terus mengalir sampai ke yang ditampung di kolam Bethesda itu juga pernah muncul di kitab Yeskiel. Mengapa? Karena begini, bagi orang-orang Timur Tengah, air itu adalah simbol yang sangat penting. Tidak seperti kita kalau hujan gede, wah airnya udah mulai naik, kita tuh sebel sama air, takutnya banjir. Tapi bisa dibayangkan untuk orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, air adalah sebuah simbol kehidupan. Karena mereka susah mendapatkan air. Air juga menjadi sebuah sarana pembersihan. Air juga menjadi sarana kehidupan atau kesegaran hidup. Maka kalau nanti ibu bapak pergi ke sana, sampai ke sana, ya selain foto-foto ya boleh, tapi jangan lupa juga untuk berdoa. Mohonkanlah rahmat kesegaran hidup. Itu kalau saya ke sana biasanya yang saya doakan gitu. Tuhan, hidup saya sebagai imam, ya ada suka, ada duka, ada segala macamnya, tapi biarlah selalu segar. Kalau kayak daun tuh hijau terus, kayak tanah tuh nggak pernah kering. Itu. Nah, kemudian tadi juga dikatakan oleh Michael, jangan lupa nyanyi di gerejanya Santa Ana, karena memang bangunan gereja zaman dulu itu terkenal dengan, karena nggak ada sound system, maka suara gedung-gedung gerejanya itu memang dibentuk supaya suaranya bisa bergema dengan indah. Itu aja Mike, terima kasih. Jadi mohon rahmat kesegaran hidup. Terima kasih Romo Yosef untuk sharing Boleh dan saya renungannya. tambah sesuatu? Silakan Pak Pak Nisim, Nisim. silakan Pak Nisim. Ya, kolam Bethesda Bapak Ibu, apa artinya di dalam bahasa Ibrani? Karena Bethesda itu di dalam bahasa Ibrani artinya rumah kasih karunia. Bet itu rumah, Hesda atau Chesed artinya kasih karunia. Kasih karunia. Dan kalau kita baca Injil Yohanes pasal 5, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, ada seorang lumpuh ya, yang duduk di situ 38 tahun, dan Yesus bilang kepada dia, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi Alkitab juga mengatakan, kolam Bethesda dekat pintu gerbang domba. Kenapa domba Bapak Ibu? Sekarang namanya pintu gerbang singa atau pintu gerbang Santo Stefanus. Santo Stefanus martir pertama Bapak Ibu, itu tempat di mana Santo Stefanus dirajam batu. Tapi zaman dulu namanya pintu gerbang domba karena dekat ada zaman dulu pasar domba Bapak Ibu. Dan orang Yahudi yang datang ke kota Yerusalem dari mana-mana, mereka zaman dulu beli domba dan masuk lewat pintu gerbang domba ke Bait Allah atau ke kolam Bethesda Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Michael. Bethesda tadi sudah dijelaskan ya, Beth itu selalu artinya dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab Bapak Ibu itu artinya adalah rumah ya. Jadi kalau kita kemarin sudah pergi ke Bethlehem, itu artinya. Nah, Bethesda Bapak Ibu tadi artinya adalah rumah kasih karunia. Ya, dan disitulah Yesus kemudian menunjukkan Bapak Ibu kasih karunia-Nya. Ketika ada orang yang udah 38 tahun lumpuh dan kemudian
Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Mike, suara kamu bermasalah lagi, Mike. Apakah suara Suaranya saya Mike, suara kamu terdengar bermasalah lagi, Mike. bermasalah lagi? Oke. Ibu Bapak sambil mic untuk memperbaiki sinyal. Setelah dari kolam Bethesda, kita akan mulai nih memasuki yang namanya Via Dolorosa. Jangan pernah membayangkan jalan salib yang sekarang ini nih seperti yang dulu waktu itu jalani. Karena pasti kita akan kecewa. Karena ketika kita memasuki jalan salib nanti, ya kita lewatin pasar. Ya ada gantungan-gantungan baju, orang dagang, diliatin orang, jalanannya juga licin kalau hujan, dan sempit. Jadi triknya dari saya, jangan pernah membayangkan jalan salib yang kita akan lalui itu seperti zaman Yesus. Pasti sudah berubah karena 2000 tahun lamanya. Silakan Mike, kalau sudah oke. Mike, kalau sudah oke Mike, silakan. Apakah suara saya terdengar baik sekarang? Saya sudah pindah Sudah oke. modem ya. Sudah Oke. baik Pak. Sudah ya? Sudah. Iya, oke. Ya. Maaf ya. Ini IndiHome memang belakangan ini agak sedikit kurang stabil ya. Oke, baik. Terima kasih Romo. Jadi tadi kita setelah dari kolam yaitu Via Dolorosa ya. Di peta ini Bapak Ibu, Suaranya lagi. ya, di peta ini Bapak Ibu digambarkan tes Bapak Ibu, apa bisa dengar saya? Coba Mike, go on, coba. Tes, oke. Baik Bapak Ibu, jadi di peta ini digambarkan mengenai jalan yang akan kita lalui dari perhentian pertama sampai perhentian ke-14. Mulai dari lokasi di mana Yesus dijatuhi hukuman mati, di mana dulunya adalah lokasi di mana benteng Antonia berada, sampai di perhentian ke-14, yaitu di gereja kubur kudus yang ada di Bukit Golgota. Ya, Via Dolorosa sendiri Bapak Ibu, detailsnya, videonya Bapak Ibu bisa lihat di live kami juga ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan live juga bersama Pak Nisim untuk menelusuri Via Dolorosa ini. Jadi malam ini kami akan bahas secara lebih singkat begitu ya. Perhentian pertama Bapak Ibu, ya kita akan mulai di tempat ini. Ya, ini adalah satu kapel yang namanya kapel flagellation. Disinilah Bapak Ibu Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus kemudian juga didera, ya dicambuk Bapak Ibu oleh tentara Romawi. Kita ingat kalau di dalam film Passion of the Christ itu digambarkan dengan sangat jelas dan sangat detail Bapak Ibu bagaimana Yesus menderita saat itu di tempat ini. Ya, lokasi yang waktu zaman Yesus di sini itu ada sebuah benteng yang namanya benteng Antonia. Ya, ini adalah perhentian yang kedua, Bapak Ibu. Ya, Yesus mulai memanggul salib. Jadi perhentian pertama dan kedua biasa kita lakukan di tempat ini. Kemudian kita akan mulai untuk memanggul salib kita di kota tua Yerusalem.
seperti yang tadi Romo Yosef sudah sampaikan, bahwa kita akan melewati pasar dan toko-toko. Ya, jadi Bapak Ibu jangan membayangkan kita akan ada di tempat yang kusuk, tempat di mana kita bisa seperti mungkin kita ke tempat-tempat ziarah yang lain. Di Yerusalem ini kita punya suasana yang sangat-sangat berbeda. Ya. Kemudian kita akan sampai di perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Ya, kemudian juga perhentian yang keempat, ya Yesus bertemu dengan ibunya. Kemudian juga perhentian kelima, Bapak Ibu, Simon dari Kirene membantu Yesus untuk memanggul salib. Ya, di sini kita lihat juga bahwa ada satu gereja yang dipelihara juga oleh Ordo Fransiskan. Ya, kalau kita lihat lambang ini, Bapak Ibu, kita langsung tahu bahwa ini adalah lambang dari Ordo Fransiskan yang ada di Yerusalem. Di sini Bapak Ibu, di stasi kelima ada satu batu ya yang dipercaya sebagai batu yang dipegang oleh Yesus, Bapak Ibu. Ketika Yesus jatuh di tempat ini, batunya kemudian ditempelkan di dinding dari gereja dan para peziarah bisa memegang batu ini ketika melakukan upacara jalan salib. Ya, perhentian yang keenam, Bapak Ibu, Veronica mengusap wajah Yesus. Ya, di sini juga ada gereja. Jadi semua tempat-tempat yang ada di dalam perhentian jalan salib itu semuanya sekarang ini praktis sudah menjadi gereja. Perhentian yang ketujuh, Bapak Ibu, ini adalah perhentian yang kalau di zaman Yesus itu adalah lokasi tempat di mana pintu keluar dari kota Yerusalem. Ya, kita ingat bahwa penyaliban itu tidak pernah dilakukan di dalam kota, tetapi selalu dilakukan di luar kota. Karena itu ditulis di sini Bapak Ibu, perhentian ketujuh, kemudian ada gambar pilar di sini untuk menggambarkan bahwa ini adalah tembok kota Yerusalem pada zaman Yesus, tetapi bukan tembok kota sekarang ya, karena tentunya tembok yang sekarang ini dari kurang lebih 500 tahun yang lalu sudah berbeda situasinya. Perhentian ke-8, Bapak Ibu, ya tidak jauh lokasinya dari perhentian ke-7. Kemudian kita lanjut ke perhentian berikutnya, ini di gereja Ethiopia, perhentian yang ke-9. Dan kemudian kita akan selesaikan perhentian yang berikutnya, dari 10 sampai 14, itu semua ada di dalam gereja Kubur Kudus yang ada di Golgota. Ya, kita masuk ke dalam dan kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah gambar peta dari gereja Kubur Kudus atau biasa disebut sebagai gereja Holy Sepulchre. Ya, kita masuk ke dalam. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, karena buat kita sekarang itu agak sulit membayangkan bagaimana bentuk Bukit Golgota dan makam Yesus pada masa itu karena semuanya sudah jadi gereja. Nah, di gambar ini Bapak Ibu tergambarkan dengan sangat baik ya apa yang terjadi dengan tempat ini. Ya, dulu ini adalah Bukit Golgota. Kita bisa lihat di sini ya ada Bukit Golgota. Kemudian di sini ada batu yang menjadi bagian dari Bukit Golgota. Batu inilah kemudian Bapak Ibu yang digali ya, dipahat untuk membuat makam. Ya. Nah, waktu kemudian abad keempat Konstantin membangun gereja di tempat ini bersama ibunya Ratu Helena, Santa Helena, maka kemudian bagian batu yang ini dibuang olehnya, sehingga menyisakan ada satu bagian kapel kecil di sini, di mana di dalamnya ada makam Yesus. Ya, karena itu dengan melihat gambar ini kita sekarang mengerti, karena kalau kita pergi sekarang ini Bapak Ibu di gereja Holy Sepulchre, itu susah sekali membayangkannya ya bagaimana 2000 tahun yang lalu. Ini perhentian yang ke-10 Bapak Ibu ya. Kita biasanya antri untuk memegang tempat salib Yesus ditancapkan ya. Kita lihat ini adalah perhentian ke-11, kemudian perhentian ke-12 ya, perhentian ke-12 adalah Yesus disalib. Di sebelahnya itu ada patung Bunda Maria, Bapak Ibu, yang digambarkan di sini hatinya tertusuk pedang ya. Jadi tentunya mau menggambarkan bagaimana sedihnya Bunda Maria ketika anaknya disalibkan. Ya, ini adalah perhentian ke-12, persis Bapak Ibu tempat di mana salib Yesus ditancapkan. Ya, ini dari sudut yang lebih jauh. Di sini Bapak Ibu ada altar. Dan di bawahnya itu ada lubang
ya biasa kita bisa antri dan kemudian juga berdoa dan pegang lubang ini, itu adalah tempat di mana salib Yesus ditancapkan. Di sini Bapak Ibu, ada bagian yang masih bisa kita lihat yang ditutup kaca dari batu karangnya Bukit Golgota. Dan yang menarik Bapak Ibu, masih ada retakannya yang terjadi waktu Yesus wafat dan ada gempa bumi yang melanda kota Yerusalem saat itu. Patahan dari akibat gempa bumi itu masih kita bisa lihat sampai hari ini. Kita turun ke bawah dari Bukit Golgota dan ada satu kapel namanya Kapel Adam. Ya, Kapel Adam ini Bapak Ibu, di sini kita juga diperlihatkan retakan yang terjadi, ya, retakan sambungan yang ada dari atas tadi sampai ke bawah dari Bukit Golgota. Kita lihat ada mosaik yang sangat indah dari gereja Kubur Kudus ini, Bapak Ibu ya. Gereja ini sekarang dipelihara oleh 6 denominasi kekristenan. Ya, yang utama, yang paling punya banyak space, paling banyak tempat di tempat ini adalah Gereja Ortodoks Yunani. Ya, di sini digambarkan di mosaik yang indah ini, Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi di dalam tempat ini, mulai dari Yesus disalibkan, Yesus diturunkan dari salib, Yesus dibaringkan, Bapak Ibu, kemudian dirempah-rempahi, kemudian dibungkus dengan kain kafan, dan kemudian Yesus dimakamkan. Ya, semua digambarkan di mosaik ini. Ini adalah batu, Bapak Ibu, yang kalau kita masuk ke gereja persis ada di bagian depan dari pintu gerbang. Ini adalah tempat Yesus dibaringkan setelah diturunkan dari salib. Ya, kemudian kita akan sampai di makam Yesus. Ya, ini adalah makam Yesus, potongannya. Di sini kita bisa lihat ada 2 ruangan, Bapak Ibu. Ya, ruangan yang pertama ini adalah ruangan tempat di mana biasanya orang-orang yang menguburkan orang yang meninggal itu meratapi dan menangisi dan berdoa untuk yang meninggal. Kemudian ada ruangan yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah ruangan tempat Yesus dimakamkan. Ya, kita lihat ini dari atas gerejanya yang ada sekarang ini, ya, dan ini adalah di dalam makam Yesus. Ya, kita lihat suasananya seperti ini, Bapak Ibu, banyak sekali ornamen-ornamen, ya, karena tempat ini adalah tempat yang dipelihara oleh Gereja Ortodoks Yunani. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita keluar dari makam, kita masih akan bisa melihat beberapa tempat yang penting, diantaranya adalah Kapel Kebangkitan. Ya, Kapel Kebangkitan ini dipelihara oleh Gereja Katolik Roma. Dan di sini Bapak Ibu, ada satu relikwi yang penting, yaitu pilar tempat di mana Yesus diikat waktu Yesus dicambuk. Ya, pilarnya ada di Kapel Kebangkitan ini. Ya, ini bagian luar dari gereja, Bapak Ibu, ya, tempat di mana biasanya kita mengakhiri jalan salib kita, ya. Sekarang ini kita sudah tidak boleh lagi bawa salib ke tempat ini. Baik, Bapak Ibu, itu mengenai gereja Kubur Kudus di Golgota. Sekarang saya kembali serahkan kepada Romo Yosef. Silakan, Romo. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda percaya dengan yang namanya mukjizat? Kalau kita memang sungguh-sungguh mau berdoa, mau berdevosi, mau berziarah. Jadi begini, saya mengalami mukjizat luar biasa di tempat itu. Ketika saya kuliah di sana tahun 2010, saya melihat karena tempat kuliah saya nggak jauh dari tempat itu, maka kami bisa jalan kaki. Selalu penuh, dan tadi tempat di mana Yesus dimakamkan itu jarang sekali orang bisa masuk. Turis nggak sembarangan boleh masuk waktu itu ya. Saya berdoa waktu itu, Tuhan, ini gimana saya mau berdoa? Orang masuk aja udah penuh, banyak orang. Itu tuh meskipun itu gerejanya besar, tetapi ya ada begitu banyak orang dengan masing-masing motivasinya. Kemudian ketika Tuhan, saya cuma berpasrah, kalau memang ini menjadi kehendak-Mu, ya terjadilah yang terbaik. Setelah beberapa minggu, doa saya dikabulin ternyata. Tiba-tiba malam-malam kamar saya diketok, ada seorang teman bilang, Yosef, mau misa nggak? Di mana? Di makam Yesus.
Ah, kan penuh, gimana bisa jam 4 pagi? Oh ya, kok bisa? Tenang aja, ada yang bantuin. Ya udah, kapan lagi? Saya jam 4 pagi, udah kayak Maria Magdalena tuh, sama perempuan-perempuan yang lain ke makam Yesus, masih gelap. Betul-betul cuman sama berempat doang sama temen, dan kami betul-betul misa, berdoa di tempat tadi Yesus dimakamkan. Dan buat saya itu semakin meyakinkan saya, namanya kalau kita memang betul-betul berdoa, betul-betul berziarah, nggak punya motif-motif lain gitu ya, nafsu-nafsu buat belanja, buat pikiran-pikiran mau ngincer barang apa, itu tinggalin betul-betul di tempat itu ya. Betul-betul nangis, betul-betul hayati Tuhan Yesus yang wafat. Minta rahmat, Tuhan, izinkanlah aku untuk mengecap sedikit saja rahmat apa yang terjadi ketika Engkau wafat. Dan itu kalau kita sungguh-sungguh, biasanya Tuhan kasih buat kita untuk merasakan sekecil apapun penderitaannya ataupun situasi pada waktu itu. Nah, tadi Michael bilang nanti kita naik ke atas, itu ada lobang, lagi-lagi mirip lobang ketika Yesus dilahirkan, bintang Daud. Nah, itu juga ngantri ibu bapak. Boleh ibu bapak tulis wujud-wujud doa di kertas, lalu nanti pas doa cemplungin aja, itu boleh. Karena kalau doanya kelamaan pasti diusir. Di tempat itu kalau bisa betul-betul tangisi dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Betul-betul. Pertobatan manusia baru, puncak kehidupan kita itu terjadi di tempat itu. Di bawah salib-Mu Tuhan, aku mau berdiri seperti Maria. Inilah salibku Tuhan, biarlah salib-Mu menjadi kekuatan dalam hidupku sepanjang hidupku. Di tempat itu berdoanya seperti itu. Itu trik dari saya. Kalau Anda semua nanti sungguh-sungguh, saya mudah-mudahan Tuhan dengerin doa-doa kita semua. Itu aja Mike, terima kasih. Sebuah kesaksian. Terima kasih Romo Yosep, ya luar biasa ya, bisa punya kesempatan misa di dalam makam Yesus, Romo. Ya. Wow, iya itu anugerah betul ya Bapak Ibu, karena tentunya tempatnya sangat ramai. Ya sekarang ini bahkan Israel itu sudah mungkin 3-4 tahun terakhir, kalau kita datang ke sana, itu kita bahkan harus antri sampai 2-3 jam untuk bisa masuk ke dalam makam Yesus. Ya, begitu ramainya pesiara-pesiara yang ingin juga tentunya berdoa dan melihat tempat di mana Yesus dimakamkan. Ya, tadi seperti Romo sampaikan, kita nggak bisa lama-lama, Bapak Ibu. Ya, biasanya Romo Ortodoks Yunaninya sudah ketok ya, supaya kita cepat-cepat untuk masuk dan kemudian keluar lagi karena antriannya sudah begitu panjang. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu antriannya bisa sampai di luar gereja kalau lagi ramai sekali. Saya tambahin, ya. Kita Ya, juga harus silakan, kompak, Ibu Bapak, harus kompak. Jadi ketika teman kita berdoa, kita tuh fotoin gitu loh. Dan juga ketika kita berdoa, kita minta teman kita yang fotoin. Jangan kita lagi doa terus kita selfie pakai foto kita sendiri gitu ya, minta orang fotoin, itu bakal diusir kita. Jadi sebelum, pokoknya dari bis itu pokoknya udah kompak. Nanti ketika saya berdoa, tolong fotoin, siapa aja fotoin gitu. Atau tour guide-nya juga boleh, supaya lancar dan kita juga doa tetap doa, nggak sibuk sama minta difotoin gitu ya. Itu supaya lancar kayak gitu triknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Yosef. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira sekarang kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan lewat chat ya. Sebagian terima kasih sudah dijawab oleh Arianto. Ya, mungkin beberapa yang ditanyakan kepada Romo mengenai ini ya, bangsa Yahudi nih Romo sampai saat ini masih menantikan kedatangan Mesias. Apakah kitab suci mereka sama dengan kita? Dari Ibu Stefani. Ya, mungkin bisa dibantu Romo? Kitab suci orang Yahudi ya adalah perjanjian lama tanpa Deuterokanonika.
Di situ mereka juga menantikan kedatangan seorang Mesias, tokoh yang dijanjikan oleh Allah yang akan menyelamatkan orang Israel. Memang kita tidak bisa memaksa atau menghakimi atau menuduh mereka. Nah, ini kan soal kepercayaan Ibu Bapak. Soal kepercayaan bagi kita orang Kristiani, Mesiasnya dalam diri Yesus Kristus, ya kita amini saja, kita yakini. Perihal mereka sampai sekarang masih menanti-nantikan, yaitu biarlah itu hak mereka. Gitu. Iya, thank you Romo. Kemudian Romo ada pertanyaan bagaimana cara membedakan membaca perikop kitab suci secara simbol atau literal dari Ibu Katarina Hani. Baik, pertama-tama kalau kita membaca kitab suci, jangan langsung membaca secara harafiah. Karena seringkali pengalaman iman yang dialami oleh pengarang kitab suci atau murid-murid Yesus atau orang-orang yang menyaksikan betapa dahsyatnya yang dilakukan oleh Yesus ataupun dilakukan oleh Allah, itu tuh nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata biasa maksudnya. Tetapi para penulis kitab suci terbantu oleh yang namanya simbol. Karena simbol itu biasanya itu lebih kaya, imajinasinya lebih luas daripada kata-kata biasa. Misalnya, seperti rusa merindukan air. Itu simbol semua. Rusa seperti diri kita, merindukan air ya seperti diri kita kering. Nggak ada semangat, nggak ada gairah hidup, nggak ada optimisme. Nah, daripada panjang-panjang ngomongnya ya udah seperti rusa merindukan air misalnya. Nah, triknya kalau ada kata seperti itu biasanya bacanya harus pakai simbol, memahaminya dengan bahasa simbol. Kalau ada kata seperti itu banyak sekali di dalam kitab suci. Gitu. Misalnya Yesus akulah roti hidup misalnya. Bukannya Yesus adalah roti, tetapi Yesus menyerahkan dirinya seutuhnya untuk manusia sebagai santapan jiwa dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kata seperti, oh ini berarti ini simbol nih, gitu. Terima kasih, Mike. Oke, thank you Romo. Ada pertanyaan lagi, Romo. Jika bait Allah tidak ada lagi di Israel dan mereka tidak punya tempat untuk menyembah Tuhan, lalu apakah bisa berarti Tuhan tidak berada lagi di antara umat Israel karena mereka umat pilihan? Oke, Ya. setelah pembuangan di Babel atau lebih tepatnya setelah bait Allah dihancurkan, itu ada satu kebiasaan baru yang namanya sinagoga. Jadi mereka karena bait Allahnya udah dihancurin, mereka lebih menyemarak, lebih menumbuhkan tempat-tempat ibadah yang tadinya sebelumnya udah ada tapi lebih menjadi pusat ibadat mereka untuk berdoa, untuk ya memuji Tuhan. Itu. Jadi sinagoga. Jadi hancurnya bait Allah itu menjadi sebuah pembelajaran buat orang Israel sendiri. Mereka percaya Allah itu nggak ninggalin mereka. Justru bait Allah yang hancur menjadi sebuah tanda dari Allah bagi orang Israel untuk memperbaiki diri lagi setiap hari, setiap saat, sampai nanti pada saatnya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Oke, ini bagaimana bangsa Yahudi menyikapi tempat-tempat mungkin yang berhubungan dengan Yesus ya. Ya mungkin pengalaman saya kira tidak ada masalah ya. Mereka juga menghormati. Memang tentunya di dalam setiap kelompok ada saja orang-orang yang kita sebut sebagai garis keras. Ya mungkin mereka ada yang ekstrim begitu, tetapi sedikit sekali ya, jarang sekali. Saya kira itu di mana-mana bisa saja terjadi ya. Oke. Mungkin Pak Nisim bisa jawab itu. Iya.
Pak Nisim mungkin mau bantu jawab bagaimana orang-orang Yahudi menyikapi mengenai tempat-tempat ziarah Kristiani, mungkin seperti itu ya. Ya, silakan Pak Nisim kalau masih ada. Itu tergantung, Kalau orang ya orang sekuler mereka menerima, mereka percaya itu tempat Kristen yang suci, Katolik atau lain. Tapi menurut orang Yahudi Ortodoks yang mereka ekstrim, mereka bilang itu mereka apa ya? Menurut mereka gereja-gereja itu tempat yang haram. Ya, saya bicara tentang orang Yahudi Ortodoks, Pak. Itu yang tadi kita di foto, kita lihat di tembok ratapan. Menurut mereka agama yang lain mereka tidak bisa menerima atau bilang itu haram, ya. Tapi itu hanya berapa? 20% dari orang Yahudi, ya. Tapi yang lain, sekuler dan orang yang lebih liberal dan modern, mereka percaya itu gereja, itu tempat suci untuk Kristen dan menghormati tempat Kristen, Pak. Ya, kecuali itu yang ortodoks, ya. Iya, iya. Jadi ya di dalam setiap kelompok pasti ada yang namanya orang lebih fundamentalis ya, atau lebih ketat, lebih keras begitu ya. Ya, selalu ada di mana-mana. Keras kepala itu mereka. Ya, ada di mana-mana, di agama Islam juga ada, ya. Ya, ada yang ya, oke. Iya, baik. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, kalau orang Yahudi kenapa waktu di tembok ratapan selesai berdoa mereka mundur jalannya? Ya, karena mereka mau menghormati tempat kudus itu. Ya, jadi mereka mau menghormati sehingga mereka akan mundur dulu sampai jarak tertentu, kemudian baru mereka akan balik badan, ya, membelakangi. Ya, itu biasa mungkin Bapak Ibu yang sudah ke sana akan melihat ya, seringkali melihat hal itu. Ya. Pasti pertanyaannya, boleh nggak kita ikut nyelipin kertas-kertas gitu ya? Buat saya sih, buat saya ya pribadi ya, saya udah beberapa kali ke sana, saya nggak begitu tertarik untuk mengikuti. Itu kan gaya berdoa mereka. Itu kan ya kebiasaan mereka yang harus saya hormati. Tetapi untuk ikut-ikutan, ya saya nggak mewajibkan. Ikut ya terserah, nggak ikut juga jangan pernah merasa bersalah gitu. Buat saya pribadi loh tapinya. Karena buat saya ya saya punya cara saya berkomunikasi dengan Tuhan yang saya udah punya gitu loh. Jadi apakah perlu menyelipkan di tembok ratapan? Ya kalau ada waktu ya syukur, enggak juga ya jangan merasa bersalah gitu. Untuk di tembok ratapan ya. Ya, thank you Romo. Ya, oke. Adakah bangsa Yahudi atau orang Yahudi ya yang beragama Kristen atau Katolik? Ada juga sekelompok kecil yang biasa kita sebut sebagai orang-orang Yahudi Mesianik ya, Bapak Ibu. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus sebagai Mesias. Ada sekelompok kecil di Israel sekarang ini dan juga saya kira di seluruh dunia ya. Jadi itu ada ya, jawabannya itu ada. Kemudian ini mungkin pertanyaan, kenapa orang-orang Yahudi yang berdoa mereka bergoyang-goyang badannya? Ya, mungkin Pak Nisim mungkin mau bantu menjawab. Ya, Silakan itu Pak Nisim. karena itu selalu orang Indonesia bertanya kenapa mereka goyang-goyang. Karena mereka konsentrasi di dalam doa Bapak Ibu. Dan apalagi itu seperti api. Api, lihat kalau ada lilin, api itu begini, goyang ya. Dan api selalu mau naik ke atas. Itu simbol juga yang mereka spiritual mau naik ke atas Bapak Ibu. Tapi goyang juga karena mereka konsentrasi di dalam doa Bapak Ibu ya. So coba karena doa Yahudi beda dengan doa yang lain.
Kristen atau Muslim Bapak Ibu. Karena doa Yahudi mereka tutup mata, mereka bisa berhafal ya, dan mereka berdoa dan goyang. Waktu mereka goyang, mereka bisa konsentrasi di dalam doa. Coba. Ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak Nisim. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira semua pertanyaan sudah dijawab yang ada di chat. Ya, kita lanjutkan sedikit dari share screen saya sebelum kita tutup acara kita malam hari ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita merencanakan satu program untuk bersiarah ke Israel. Kita berdoa kalau di Israel ya Bapak Ibu sekarang ini seperti Pak Nisim sudah divaksin nih. Kita masih di Indonesia menunggu, tapi di Israel kemarin sudah 1 juta orang yang divaksin. Ya, mereka sudah mulai lebih. di Desember awal, sudah lebih ya bahkan. Jadi luar biasa sudah ya, mereka berharap. 1.100.000 orang ya. Tapi Pak Nisim, Wow. saya mau tanya, apa betul itu yang di berita-berita orang Israel setelah divaksin malah positif COVID, itu bagaimana bisa diklarifikasi? Ya, ada kurang lebih 240 orang yang setelah divaksin, mereka ada corona. Tapi vaksin di Israel, Bapak Ibu, Israel pakai sekarang vaksin dari perusahaan Pfizer. Dan ada 2 kali. Pertama kali, kalau divaksin hari ini, pertama kali, 21 hari ke depan akan divaksin yang kedua. Tapi di antara 1 dan 2 orang bisa sakit COVID, tapi it's okay lah, gak ada masalah Pak. Itu menurut profesor dari Pfizer dan dari Israel. So it's normal ya. Tapi mereka bukan sakit yang di rumah sakit atau sesuatu ya. Hanya ada berapa simptom, tapi mereka okay. Saya juga sudah divaksin minggu yang lalu. Dan 2 minggu ke depan saya akan divaksin yang kedua. Tidak ada rasa apa-apa, ya. Pak? Tidak ada rasa apa-apa? No, tidak. No. Tidak ada. Tidak ada side effect, Pak. Saya okay. Semua okay, ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Perasaan lebih tenang ya Pak Nisim ya, sudah divaksin ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Nisim ya sharingnya. Ya, jadi Pak. kita berdoa juga supaya segera kita bisa dapat vaksin semua dan kita bisa lagi bersiarah ya. Kita rencanakan bulan Desember Bapak Ibu, tanggal 19 Desember sampai 1 Januari untuk bersiarah ke Mesir, Tanah Suci, kemudian ke Jordania, kita akan ke Petra. Ya, 14 hari perjalanan, 4 negara, dan kita akan tahun baru di Dubai. Ya, di Mesir kita akan ke Kairo, ke Gunung Sinai, ke Laut Merah, kemudian di Israel kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Dan di Jordania kita akan pergi ke Petra dan juga Kota Aman, serta tahun baru di Dubai. Ya, itu kita berdoa Bapak Ibu supaya semuanya segera berakhir dengan pandemi ini dan kita mulai lagi bisa bersiarah. Amin. 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 Bapak Ibu, minggu depan kita akan ketemu lagi. Ya, semoga maktub kami sudah beres. Tidak disapa Ibu. Rupanya ada trouble dengan YouTube Stella Quarta ya. Jadi kita pernah ada kolaborasi dengan salah satu channel dan mereka ada video-video yang ternyata nggak boleh gitu ya. Jadi bukan kita karena kita nggak pernah pakai video. Gitu. Ya kita terkena dampak ini. Nggak apa-apa. Nanti saya mau appeal dulu ke YouTube ya. Nanti malam mungkin saya akan kerjakan. Minggu depan Bapak Ibu kita akan ketemu lagi bersama Romo Yosef di dalam Biblical Journey with Father Joseph. Kita akan pergi ke Java, Kaisaria, dan Gunung Karmel. Ya kita akan tinggalkan kota Yerusalem sekarang Bapak Ibu dan kita akan bersiarah ke utara. Ya ini adalah rute yang biasa kita lakukan. Hari Selasa 12 Januari jam 19.30 kita bertemu lagi ya bersama dengan Romo Yosef dan Stella Quarta. Kemudian besok Bapak Ibu nanti saya akan update lewat Dini untuk channel YouTube-nya ya karena mungkin perlu waktu untuk YouTube bisa bereskan.
Untuk besok kita ada acara untuk bersiarah ke Padua. Jangan lewatkan hari Rabu besok tanggal 6 Januari jam 19.30 kita akan mengenal lebih dalam mengenai Santo Antonius dari Padua. Bapak Ibu yang belum subscribe, sekali lagi silahkan subscribe Bible Learning with Father Joseph. Ya, banyak sekali materi-materi dan banyak sekali juga giveaway ini ya. Kalau saya lihat Romo Yosef sangat murah hati, banyak sekali giveaway di channelnya Bible Learning with Father Joseph. Ya, juga Stella Quarta Official, silahkan Bapak Ibu untuk subscribe. Kemudian juga Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Kami akan update semua ya Bapak Ibu untuk acara-acara kami di sana. Oke, saya mengingatkan lagi bagi yang belum mencetak foto-fotonya, mulai dari sekarang mulai cetak lagi ya. Jangan simpan semua di digital karena digital bisa hilang. Bisa seperti tadi ya, tiba-tiba bisa ada masalah begitu ya. Jadi kita kembali seperti zaman dulu, kalau kita bisa melihat foto kakek, nenek, oma, opa kita, karena mereka dulu mencetak fotonya. Ya, kita mau juga untuk meninggalkan kenangan yang indah untuk anak-anak dan cucu kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat barang-barang rohani, bisa klik di catholicsouvenirs.com yang akan diarahkan ke Tokopedia. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih untuk Romo Yosef ya untuk waktunya malam hari ini. Romo Yosef luar biasa ya, di tengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita semua. Thank you Romo. Terima kasih Romo Yosef. Terima kasih Pak Nisim. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Romo, Pak Nisim, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya malam ini Romo. saya lagi nggak konsentrasi karena lagi periksa ujian banyak banget. Terima Romo lagi kasih periksa ujian. semuanya. Ini udah nggak syuting video Bible Learning karena itu dari beberapa Pantesan hari mukanya Romo lesu, Romo. saya koreksi ujian online semuanya. Romo mukanya lesu, Romo. Mukanya kecapean. 300 ujian harus dibacain satu-satu. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Romo, Pak Nisi, Pak Michael, Pak. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Tuhan memberkati selalu. Tetap semangat Romo. Terima kasih Romo Yosef. Thank you Romo. Semuanya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Amin. Bye-bye. Stella Tours, tur Anda terpercaya mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Quarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.